Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya hari ini saya tidak sendiri. Saya menghadirkan seorang yang sangat berkompeten untuk mendiskusikan isu yang lagi hangat akhir-akhir ini, yaitu putusan Ferdy Sambo yang dianulir dari putusan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Kemudian PZ juga dianulir, dikurangi bukan istilah dianulir, dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Begitu pula dengan Kuat Ma'ruf menjadi 15 ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja memperkenalkan beliau walaupun sebenarnya netizen pasti mengenalnya. Bang Martin Simanjuntak ini adalah pengacara keluarga almarhum Joshua. Gimana kabar Bang Martin? Kabar baik, Pak Abraham. Masih semangat? Masih. Selalu semangat kita. Atau agak bersedih atau galau ini melihat putusan ini? Kalau soal ini ya, menjalankan tugas profesi dan bantuan hukum selalu semangat. Namun, kalau kita rujuk ke kejadian terakhir ya di hari Selasa, ada rasa kekecewaan dan juga sedih. Oke. Bagaimana dengan keluarganya? Keluarga almarhum Joshua? Keluarga itu kaget, kecewa, terpukul, sedih, dan merasa bahwa negara melalui lembaga yudikatif ya, Mahkamah Agung itu tidak berempati kepada mereka. Tidak berempati dan tidak memberikan rasa keadilan, kira-kira seperti itu? Tidak berempati atas rasa keadilan. Oke. Kalau tidak memberikan rasa keadilan, berarti kalau Bang Martin sendiri sebagai lawyer keluarga nih ya, melihat apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga tiba-tiba saja putusan ini diringankan, menurut saya kita pakai istilah diringankan ya, dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Kalau PC dari hukuman 20 tahun menjadi 10 tahun dan seterusnya Kuat Ma'ruf. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Ya, sebenarnya ini diawali dari ketika setelah selesai pembacaan putusan di pengadilan banding ya, di PT itu kalau nggak salah bulan April atau Mei saya lupa. Nah, pasca itu kan seluruh pihak kasasi, baik dari terpidana maupun lalu Jaksa Agung juga menanggapi. Nah, saya membaca pada saat itu di bulan Juni kalau nggak salah ya, ada berita mengenai Mahkamah Agung itu sudah menerima berkas kasasi dan sebulan kemudian itu menunjuk beberapa anggota majelis dan ketua majelis yang akan menyidangkan. Yang akan menyidangkan itu ada 5 orang. Nah, 2 orang pada saat itu adalah 2 hakim pengadilan negeri Medan ya, yang memvonis maksimal terhadap para pembunuh hakim di Medan. Dibunuh, akhirnya divonis mati. Nah, pada saat itu saya melihat begini, at least setidaknya 2 orang itu memiliki pandangan hukum yang retributif. Oke. Apa itu? Ya, mewakili korban dan melihat seluruh perkara itu dengan acuan dan tafsir hukum, bagaimana bisa memberikan rasa keadilan yang sifatnya dapat membalas gitu ya, secara adil. Nah, namun ternyata setelah berita terakhir itu bahwa ada 5 hakim ya, itu kalau nggak salah di bulan Juli atau awal Juli gitu ya. Setelah itu nggak ada lagi beritanya Pak Abraham. Tiba-tiba muncul berita putusan. Iya, lalu nggak lama tanggal 8 itu saya lagi di kantor, lagi siap-siap pulang. Ada salah satu dokter hukum ya dari Universitas Indonesia datang ke kantor lagi konsultasi bawa saudaranya karena butuh bantuan hukum gitu ya. Tiba-tiba ayahnya korban ini Pak Samuel Huta Barat nelpon saya. Horas Tulang, karena saya panggilnya Mang Boru. Ya, ini gimana? Saya mesti jawab apa nih ke media untuk menanggapi putusan kasasinya Ferdy Sambo, Putri, Kuat, dan Ricky. Saya bilang, memang sudah diputus? Sudah. Kok tiba-tiba, kok nggak ada sih pemberitahuan kapan jadwal putusan, terus kenapa tidak pada saat dibacakan hasil musyawarahnya itu, atau pada saat musyawarah live gitu ya? Iya, itu juga aku bingung, makanya kaget. Seperti tersambar petir nih di siang bolong nih hatiku katanya. Ya sudah, Amang, tenangkan saja. Terus saya juga dengar ibunya juga lagi nangis gitu ya, karena kedengaran suaranya. Saya bilang tenangkan saja pikiran, jawab saja menggunakan
perasaan. Jangan jawab mengenai terhadap putusan ini konteksnya yuridis. Itu biar saya nanti yang jelaskan, baik secara formal maupun material. Ya udah kalau begitu. Nggak lama, tunangannya juga nelpon saya. Tunangannya? Mantan tunangan, karena sudah terputus ya. Mantan tunangan Brigadir nelpon saya. Bang, ini gimana? Ini sedih hati aku bang, hancur rasanya sepertinya. Masa nyawanya si abang, maksudnya Joshua, seperti tidak harganya. Ini bener nggak sih negara kita ini katanya negara hukum? Kok tidak adil ini akhirnya? Saya bilang ya udah. Kebetulan kan mantan tunangan ini kan si Manjuntak juga, makanya saya panggil Ito. Ya udah Ito sabar. Ini sudah menjadi yang harus kita terima, walaupun tidak adil ya. Sekarang yang bisa kita sampaikan adalah kekecewaan kita. Karena kalau secara hukum ya khususnya pidana ya inilah kesempatan terakhir kita. Nah lalu saya jelaskan kepada media Pak Abraham bahwa yang pertama ada dua masalah dalam putusan ini menurut hemat saya. Yang pertama adalah masalah aspek formalnya. Sistem peradilan pidana kita itu kalau saya nggak salah ya, dan masih berlaku juga, kan azasnya itu kan terbuka untuk umum. Ya. Dan yang namanya terbuka untuk umum itu tidak bisa dikalahkan dengan budaya. Budaya. Karena berdasarkan beberapa argumentasi dari rekan-rekan advokat, beberapa argumentasi dari beberapa rekan-rekan penegak hukum yang lain, dan juga apa yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Pak Subandi, mengatakan memang budaya di MA dalam memutus kasasi dan PK seperti itu, tertutup. Oke, sekarang yang saya mau tanya, apakah azas bisa dikalahkan dengan budaya? Ingat loh, instrumen utama terbentuknya suatu norma itu azasnya dulu, filosofinya dulu. Bagaimana kalian mau kesampingan itu dengan budaya yang nanti tanggal 18 menurut Pak Subandi akan diperbarui dengan beberapa putusan kasasi dan PK akan disidangkan secara live katanya. Nah, itu yang pertama adalah aspek formalnya. Tidak ada pemberitahuan minimal ya seminggu sebelum putusan bahwa tanggal sekian akan ada musyawarah untuk memutus kasasi terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Nggak ada Pak Abraham. Boleh cek. Oke, sampai di situ biasanya kan kita harus menerima tuh pemberitahuan sebagai lawyer atau sebagai keluarga almarhum. Kalaupun itu nggak disampaikan, tapi kan partisipasi publik dan juga transparansi ya, itu kan penting. Ya. Apa salahnya sih menyampaikan jadwal sidang putusan? Ya. Saya pikir nggak ada yang salah kok. Dan kebiasaannya begitu, selalu ada pemberitahuan. Nah makanya ada beberapa orang mencibir saya, ini pengacara nggak ngerti hukum acara. Saya bilang, selagi tidak dilarang, maka dapat dilakukan. Toh juga azasnya adalah azas terbuka untuk umum. Itu jelas. Apalagi putusan, saya bilang, nggak ada cerita. Ada yang bilang, oh ya kan karena perkara di Mahkamah Agung banyak, mana bisa begitu. Begini masalahnya, kasus Ferdy Sambo ini bukan perkara biasa. Kalau yang lain bisalah kamu begitu. Tapi kasus yang high profile ini, dan saya sudah tanya beberapa rekan pengacara senior, Pak Abraham, di Republik ini, kasus pembunuhan yang melibatkan Jenderal Bintang 2 dan melibatkan oknum-oknum yang oknumnya banyak juga ya, kepolisian, dan melakukan obstruction of justice dan menggunakan instrumen pemberitaan secara ofisial, baru kali ini terjadi Pak Abraham. Baru kali ini terjadi, belum pernah ada contoh nih yang seperti ini. Nah makanya maksud saya treatmentnya, kalau kita kreatif, kalau kita peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia, nggak bisa pakai treatment budaya hukum yang lawas gitu loh. Apalagi ada semangat dan ada tujuan, nanti katanya tanggal 18 Agustus akan dilakukan premier terhadap perubahan itu. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, kenapa tidak dijadikan contohnya itu pembacaan putusannya Ferdy Sambo dan kawan-kawan? Kenapa kok yang kasus yang lain? Nah ini jubir Mahkamah Agung cuma mengatakan ya kita tampung sarannya, nanti kita akan perbaiki. Masalahnya nasinya udah jadi bubur nih Pak Abraham. Yang rugi mereka juga sebenarnya dari tingkat kepercayaan publik. Walaupun mungkin saya yakin juga mungkin banyak juga yang nggak percaya sama mereka. Nah jadi dari situ kami kecewa karena tidak bisa bersiap, tidak bisa memantau gitu kan. Ataupun kalau memang boleh hadir gitu ya kan. Walaupun memang jarang juga tuh sidang kasasi bisa masuk gitu ya. Walaupun azasnya mengatakan demikian. Nah itu tadi dari segi formalitasnya itu juga sudah ada kecenderungan permasalahan. Nah yang kedua mengenai materinya nih Pak Abraham, khususnya terhadap putusan Putri ya.
Kalau Verdi Sambo kan memang ada ketentuan hukum KUHP nasional kita yang baru ya. Yang walaupun ini debatable juga nih Pak Abraham. Mereka mengatakan bahwa walaupun sudah berlaku, berlakunya nanti. Nah memang itu kan ada di pasal 100 sampai 103 kalau nggak salah ya, yang mengatakan bahwa pidana mati itu eksekusinya bersyarat. Tapi kembali lagi, saya tidak tahu apakah itu yang dijadikan pertimbangan atau tidak oleh majelis hakim kasasi. Karena kan pertimbangannya nggak disampaikan tuh. Apa yang menjadi pertimbangannya sehingga meringankan, mengurangi vonis tersebut? Apakah ternyata ada hal yang meringankan yang diakomodir? Karena kan itu secara substansi kasasinya jaksa ditolak, kasasinya terpidana juga ditolak. Tapi mengkoreksi diksi ya yang turut serta bersama-sama menjadi secara bersama-sama dan hukumannya dikurangin. Nah makanya kalau secara kajiannya, kalau menurut saya ini pertimbangan adalah hal-hal yang meringankan Pak Abraham. Memang karena kan di tingkat 1 dan tingkat 2 tidak ada hal yang meringankan tuh buat Pak Verdi Sambo. Nah di sini saya tidak tahu apakah di dalam memori kasasinya Verdi Sambo ini ada hal-hal yang sifatnya pengakuan atau ada hal-hal yang sifatnya meringankan, itu yang diakomodir. Nah mungkin di situ kali ruangnya ya terhadap Pak Verdi Sambo, dan juga tadi ada ketentuan norma hukum yang baru sehingga dapat mengurangi hukuman Pak Verdi Sambo dari mati ke seumur hidup. Nah tapi kalau itu ya walaupun keluarga juga tetap kecewa, konsentrasi saya bukan di situ Pak Abraham. Konsentrasi saya dan permasalahan yang fundamental itu justru ada pada putusan yang lain, yaitu putusan Putri Chandrawati. Yang dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Betul, ini diskonnya gede banget Pak. Saya beli baju aja di Matahari atau di mana. 15 jadi 10 tahun kan? Iya. Oke. Nah, dari 20 ke 10. Tapi memori kasasi ditolak. Nah, apa ini kira-kira yang menjadi komponen dalam putusan tersebut sehingga bisa memangkas 10 tahun hukuman? Karena kita harus tarik ke belakang Pak Abraham. Latar belakang kasus ini dimulai ya. Kalau kita bikin rumusnya beginilah. Karena Putri mengaku diperkosa, tapi tidak ada bukti, bahkan membuat laporan palsu, lalu ditarik lagi ke pengadilan supaya dijadikan alasan pembenar, sehingga memprovokasi Pak Verdi Sambo untuk merencanakan pembunuhan dan dengan melibatkan terdakwa yang lain. Terjadilah pembunuhan berencana kepada Joshua. Nah, jadi rumusnya begini, Pak Abraham. Putri, Joshua, Sambo, terdakwa yang lain. Tidak ada Putri, tidak ada delik. Tidak ada peristiwa pidananya. Iya, tidak ada peristiwa. Ada atau tidak ada Verdi Sambo tidak mempengaruhi delik. Ya. Ada tidak ada Ricky tidak akan mempengaruhi delik. Ada tidak ada Eliezer tidak mempengaruhi delik. Karena mereka semua ditarik dari informasi ini. Putri bikin marah Sambo, Sambo marah tapi bisa merencanakan, lalu memerintahkan yang lain untuk melakukan suatu konspirasi jahat untuk membunuh Joshua. Nah, ini kan sama dengan aktor intelektual ini, karena dia yang memprovokasi ataupun memicu terjadi tindak pidana. Dan itu terbukti Pak Abraham. Intelektual dador ya? Iya, terbukti. Baik di tingkat pengadilan negeri melalui putusannya Pak Wahyu Iman Santoso dan Pak Morgan Simanjuntak dan Pak Alimin Ribut Sujono yang mengatakan bahwa terjadinya tindak pidana dimulai dari adanya sakit hati yang ditularkan oleh Putri kepada Verdi Sambo sehingga merampas nyawa milik Joshua. Nah itu terbukti. Walaupun masih banyak ahli hukum mengatakan bahwa motifnya masih tidak jelas, tapi menurut kami itu sudah jelas. Karena kenapa? Itu didukung dengan kesaksian dan juga pendapat ahli kriminolog dari UI, Pak Muhammad Mustafa, yang mengatakan bahwa ahli psikolog forensik itu tidak bisa dijadikan dasar ataupun bukti kalau tidak ada visum ataupun tidak ada jejak DNA gitu loh. Nah akhirnya kan diputus, terbukti bersalah 20 tahun. Nah di sini juga sempat ada perdebatan nih Pak Abraham. Banyak dari arus bawah yang mengatakan Putri harus divonis seperti Verdi Sambo karena sama jahatnya. Nah itu saya terus terang pribadi saya nggak setuju. Kenapa? Karena gini pertimbangannya Pak Abraham. Ini pertimbangannya kemanusiaan ya. Oh, pertimbangan kemanusiaan bukan pertimbangan hukum ya? Ya, kalau walaupun secara hukum mungkin saja bisa seumur hidup kalau Pak Verdi Sambo dihukum mati gitu ya. Ya. Karena kan ada 3 alternatif itu. 340 hukuman mati, seumur hidup dan 20 tahun. Kenapa saya tidak setuju bahwa hukumannya itu dua-duanya adalah huruf atau tulisan gitu ya. Karena yang pertama begini, sekejam-kejamnya orang-orang ini, kita tidak bisa melihat hanya kepada mereka. Karena gini, mereka punya anak juga, saya setuju. Yang masih kecil. Anak 3 masih kecil. Dan mereka itu masih butuh
bertemu salah satu keluarganya di suatu saat nanti gitu loh. Kalau Bu Putri dihukum seumur hidup, yang berarti keluarganya tidak akan pernah lagi bertemu dengan Bu Putri selain berkunjung ke lapas. Nah, kalau ini terjadi, Pak Abraham, ya, Pak Ferdi Sambo dieksekusi misalkan gitu ya, terus Bu Putri juga dihukum seumur hidup, ini sama aja kita membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih sadis. Makanya saya dengan lantang menyampaikan bahwa kalau tujuannya seperti itu, mohon maaf, saya tidak sependapat. Makanya ketika Bu Putri divonis 20 tahun, menurut saya mencoba meyakinkan kepada keluarga, walaupun keluarga juga katanya merasa masih agak kecewa, ini sudah adil. Oh, jadi jangan dulu. Waktu Putri divonis 20 tahun, sebenarnya keluarga Joshua kecewa. Sedikit kecewa. Menganggap ya kalau bisa seumur hidup ya seumur hidup. Tapi saya bilang bukan begitu melihat keadilan. Kita harus melihat keadilan. Menurut keluarga almarhum Joshua, pantasnya Putri dihukum apa? Seumur hidup. Seumur hidup. Tapi di situ kita coba yakinkan bahwa tetaplah kita harus melihat juga dalam pandangan yang lain bahwa kalau dua-duanya tidak dapat bertemu keluarga lagi, apakah itu keadilan? Nah, makanya kalau misalkan 20 tahun, kan setelah 12 tahun bisa pembebasan bersyarat, Pak Abraham. Nah, menurut saya, akibat hukum yang dilakukan dengan tindakannya itu, dengan hukumannya 12 tahun gitu kalau untuk bebas bersyarat, itu menurut saya sudah sangat cukup adil lah. Nah, tapi sekarang jadi permasalahan ketika pengadilan tinggi juga mengamini apa yang saya sampaikan. Jadi saya ingat betul tuh, di bulan Januari ketika tuntutan terhadap Richard, tuntutan terhadap Putri, tuntutan kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky, saya baru pulang dari podcastnya Pak Abraham tuh, dari sini. Pulang, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mau lihat agenda tuntutan jaksa penuntut umum, tiba-tiba saya dengar Bu Putri cuma dituntut 8 tahun. Padahal jaksa penuntut umum sendiri yang mengatakan tidak terjadi pemerkosaan, yang terjadi perselingkuhan. Berarti kan implikasinya tidak terjadi pemerkosaan, itu kan berarti suatu informasi yang disampaikan oleh Putri ini bohong sehingga memprovokasi Sambo. Dalam konteks ini menurut saya yang jahat bukan Sambo, justru Putri. Apa tadi? Tidak terjadi apa? Tidak terjadi pemerkosaan, tapi terjadi perselingkuhan. Makanya harusnya jaksa itu berpikir linier. Berarti kan informasi yang disampaikan Putri bohong. Ketika bohong dengan mengaku diperkosa padahal selingkuh, ini kan berarti jahat sekali. Nah, makanya saya bilang jaksa pada saat itu inkonsisten dengan tuntutannya, karena tidak hanya mencantumkan perbuatan Putri itu tidak mencegah terjadinya delik terhadap Ferdi Sambo. Padahal tindakannya bukan itu yang paling fundamental. Tindakannya adalah menyampaikan informasi yang salah. Kalau kita ikuti sesuai dengan tuntutannya jaksa penuntut umum. Nah, makanya waktu saya kecewa, ya saya wakili keluarga korban, karena keluarga korban juga langsung nelpon saya nangis. Kebetulan ada media, saya bilang, daripada dituntut 8 tahun, udah bebasin aja. Karena tidak ada keadilan di sini kalau cuma 8 tahun. Sedangkan Richard pada saat itu dituntut 12 tahun kan. Akhirnya mungkin saya menyinggung atasan yang mereka rilis. Saya tahu itu sebenarnya ditujukan kepada saya, tapi ditujukan keluarga. Ya nggak apa-apa, saya bilang, ya resiko pekerjaan. Menurut saya, selagi itu benar, selagi itu memang sesuai fakta, saya akan sampaikan. Terlepas orang suka atau nggak suka, ya relatif lah. Karena itu pekerjaan saya. Nah, pada saat itu, ternyata hakim ini arif dan bijaksana, Pak Abraham. Pada saat putusan itu di bulan Februari. Dia mengakomodir apa yang kami sampaikan, apa yang terjadi, dan juga sesuai fakta dengan bukti-bukti. Bahkan majelis hakim juga melalui sekretariat, ketika saya sampaikan nanti pada saat putusan kita akan duduk di depan, itu saya langsung dikasih tahu di depan Pak Martin, tempat duduknya sudah disiapkan tuh buat keluarga. Saya bilang, ternyata ngomong di media itu positif juga, ditanggapi dengan bagus gitu. Akhirnya kita duduk di depan, dan itu terjadilah putusan yang berempati dan juga memberikan rasa keadilan baik kepada keluarga maupun kepada social justice yang menganggap bahwa perbuatan ini membuat suatu kegaduhan karena melihat ternyata hukum itu bisa dipermainkan, Pak Abraham. Bagaimana bisa kan kalau kita lihat di awal dibilang pemerkosaan, dibilang pengancaman pembunuhan, padahal nggak ada kejadian itu. Nah, gimana? Berarti kan pada satu publik berpikir jangan-jangan kasus yang lain sama seperti ini, makanya itu juga perbuatan itu sempat membuat penilaian publik terhadap institusi Polri juga turun. Walaupun sekarang udah naik ya, bagus juga sudah naik. Karena berarti kan Polri sudah dapat dipercaya lagi sekarang. Nah, sehingga pada saat putusan itu ya kita merasa ini sangat berempati dan memberikan keadilan. Dan di dalam PT juga begitu. Nah, cuman yang sangat disayangkan itu justru terjadi
di tempat yang harusnya secara pandangan hukum ya, secara kemampuan dan secara hierarkis harusnya bisa lebih arif dan lebih bijaksana lagi. Nah, Lebih memberikan rasa keadilan ya. Nah, tapi ternyata justru mereduksi putusannya Putri 50% itu. Nah, itu yang sampai sekarang kita belum bisa terima karena juga pertimbangannya belum ada nih Pak Abraham nih. Putusannya kan belum ada. Andaikan ada kan kita bisa telaah, kita juga bisa kritisi, nanti kita bikin suatu tulisan eksaminasi supaya kita bisa jelaskan kepada publik juga bahwa bukan hanya hakim doang yang bisa melakukan tafsir seperti itu. Kita juga advokat juga memiliki kemampuan. Nah, nanti tinggal kita uji saja mana yang kira-kira lebih relevan kalau dikontekstualisasi dengan azas, norma, dan juga teori gitu loh. Kalau begitu menurut Bang Martin, apa sih yang paling urgent sebenarnya untuk disikapi dalam putusan ini oleh keluarga ya? Kita tidak bicara dalam konteks hukum lebih jauh. Saya sebenarnya jauh-jauh hari udah sampaikan Pak Abraham di kanal YouTube-nya Inang Irma di bulan Juni kalau nggak salah. Ada putusan Mahkamah Konstitusi kan nomor 20 Romawi 22 tahun 2023 yang pada saat itu menghilangkan hak jaksa untuk PK. Walaupun memang sebenarnya kan di KUHP aslinya memang PK itu memang haknya terpidana ya, tapi karena satu tindakan akhirnya menjadi budaya hukum yang baru sehingga jaksa pada saat itu bisa PK dengan alasan keadaan kegentingan gitu ya. Nah, tapi kan di bulan April itu dihilangkan. Sama seperti itu ya, KUHP nasional kan juga, ini mungkin suatu kebetulan ya, saya nggak paham juga, saya bukan ahli nujum soalnya. Disetujui itu juga di momen-momen kasus ini gitu loh. Nah, lalu yang ketiga, ada itu eksaminasi itu yang dilakukan oleh beberapa guru besar, yang isinya tuh kritisi-kritisi sama pandangan-pandangan lain mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya penerapan pasal 340, terus penggalian motif, dan perannya Bu PC yang dianggap seharusnya tidak terbukti gitu loh dalam peristiwa ini. Walaupun masih banyak lagi tuh di bawahnya tuh Pak Abraham, tapi menurut saya 3 hal ini yang fundamental ya. Nah, di situ memang kan ada banyak guru besar ya, bahkan salah satu guru besar juga kan pejabat ya. Tapi walaupun dia tidak mau mengasosiasikan diri pejabat di situ. Ya, tapi itu menurut saya positif aja. Nah, cuman yang jadi permasalahan sekarang adalah apakah 3 hal ini berpengaruh atau tidak terhadap putusan Mahkamah Agung gitu ya. Nah, kalau yang ketiga tadi, saya nggak tahu. Nanti tinggal kita lihat aja kan hasil eksaminasi sama pertimbangannya, apakah ada kemiripan atau tidak. Nah, kalau mengenai KUHP nasional jelas. Akhirnya itu kan mengeliminasi hukuman mati Pak Sambo kan? Ya. Dan turun ke seumur hidup. Nah, yang kedua, mengenai kewenangan PK, ini jelas menguntungkan para terpidana, Pak Abraham. Walaupun Kejaksaan Agung dalam rilisnya mengatakan, salah satunya ini juga, karena mereka nggak bisa PK. Yang kedua, karena putusannya sesuai dengan tuntutan mereka dan tidak jauh gitu loh. Nah, tapi seandainya putusan MK nomor 20 ini tidak ada, kita masih bisa melakukan upaya hukum, komunikasi kepada jaksa, karena kan jaksa yang diberikan kewenangan negara untuk menuntut para terpidana ataupun para terdakwa demi kepentingan negara dan juga korban. Kita masih bisa melakukan suatu jalinan komunikasi agar jaksa melakukan hak konstitusional mereka yang dijamin oleh hukum acara. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa lagi, Pak Abraham. Dengan keadaan hukumannya maksimal seumur hidup 10 tahun, 8, dan 10. Sekarang justru keadaan yang paling diuntungkan dalam kondisi ini adalah kepada para terpidana. Mereka masih bisa PK. Pasal 266 KUHP kan jelas. Putusan PK tidak boleh melebihi putusan kasasi. Nah, ini sekarang mereka yang dalam posisi menguntungkan. Saya nggak tahu apakah mereka bisa mendapatkan bukti baru atau novum ya, sehingga bisa mengajukan PK. Tapi nanti kalau mereka PK, masyarakat jangan sampai kaget lagi. Karena dimungkinkan itu. Apalagi kalau nanti hasilnya lebih turun lagi seperti yang disampaikan Prof. Mahfud kan, ya kita kawal ke depan supaya jangan terjadi lagi adanya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ini kan juga sinyalmen sebenarnya. Kalau kita berbicara mengenai komunikasi publik, ini juga sinyalmen yang harus ditangkap masyarakat supaya jangan kaget nanti. Nah, sekarang apa yang mau dilakukan keluarga? Bung Martin juga menangkap sinyalmen itu yang disampaikan Bung Mahfud, bahwa nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya Pak Abraham ya, walaupun saya jurusan hukum, tapi saya memahami betul yang namanya politik, komunikasi publik. Karena itu ketertarikan saya tuh. Jadi saya belajar otodidak. Jadi sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh pimpinan, itu wajib kita anggap sebagai peringatan,
ataupun suatu hal yang benar gitu loh. Nah, apalagi Pak Mahfud ini kan nggak hanya sekali dua kali ngomong begini. Apa yang dia katakan itu? Eksplisit gimana? Eksplisit. Sebelum dia ngomong begini, ya, dia juga sempat mengatakan itu sebelum putusan bahwa saya juga sempat di lobi-lobi kan, dan ada yang datang katanya begini gentleman 1. Saya bisa hadirkan di gentleman bintang 2. Intinya kita jagalah supaya jangan terjadi baik yang mau menguntungkan ataupun merugikan Pak FS gitu loh. Nah sekarang tiba-tiba. Jadi Pak Mahfud mengaku bahwa dia di lobi. Saya lupa pakai bahasa, tapi intinya ada upaya untuk melobi Pak Mahfud. Intinya untuk mengintervensi hukum. Oh gitu. Saya kurang paham apakah itu langsung ditujukan kepada Mahfud. Pokoknya ada upaya dari beberapa oknum ya. Saya kalau nggak salah pernah dibilang bintang 1 untuk mengintervensi hukum. Kalau ada yang datang bintang 1 dia bilang nanti saya hadirkan bintang 2. Kalau datang bintang 2 saya hadirkan bintang 3. Siapa yang bilang gitu? Pak Mahfud. Oke. Nah, intinya dia jagalah supaya jangan sampai terjadi gitu kan. Nah sekarang pasca putusan ada kata-kata seperti itu Pak Abraham. Agar jangan terjadi lagi itu kan. Nah berarti kan. Berarti kalau jangan terjadi lagi berarti kan memang terjadi. Saya gini Pak Abraham. Pak Abraham ini kan pimpinan KPK ya. Iya. Pengacara juga. Oh ya, oke. Nah, hukum itu ya dalam sistem hukum Indonesia ini ya kalau saya lihat dalam kasus yang high profile seperti ini, kalau tidak didasarkan dengan pertimbangan yang matang, menurut saya courting hukuman terhadap Bu PC itu adalah hal yang sangat sulit dimengerti oleh akal sehat dapat terjadi. Ya. Nah, apakah ini ada indikasi transaksional? Kalau kita refer kepada apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, jangan terjadi lagi. Ya, mudah-mudahan sih itu tidak terjadi. Mudah-mudahan. Nah, tapi yang mau disampaikan Pak Mahfud adalah ke depan ini bisa lebih bahaya lagi nih kalau kita tidak pantau. Nah, masalahnya kan sekarang orang Indonesia ini kan gampang lupa. Dan selalu tiba-tiba ada kejadian baru gitu. Ada kejadian baru, sehingga isu yang utama tuh kadang-kadang suka hilang. Oke, jadi Bung Martin mau mengatakan isu tentang Ferdy Sambo sekarang tidak sekuat dulu ya? Iya. Karena gini, di tingkat 1, tingkat 2, masyarakat melihat mungkin sudah cukup adil. Sudah puas. Tapi tiba-tiba ada spare waktu, ada banyak pemberitaan yang lain yang menarik ya. Bahkan terakhir sebelum ini kan ada pemberitaan Bang Rocky Gerung ya. Yang sangat disayangkan mau diterapkan ujaran kebencian dan juga pemberitaan bohong yang sebenarnya kalau menurut saya seharusnya tidak lah. Karena ini kan personal ya ataupun jabatan. Nah, tapi intinya banyak isu-isu lain yang akhirnya menyita perhatian publik sehingga ya yang memantau dan bersuara itu hanya orang-orang yang terkait saja. Tapi ya kita harus terima realitasnya. Jadi Bu Martin mau katakan begini, karena kasus ini tidak dipantau lagi secara maksimal oleh publik, tidak dimonitor lagi secara oleh publik, sehingga memang bisa terjadi permainan. Salah satunya itu saya pikir Pak Abraham. Salah satunya itu. Karena ya kan sempat ada bagan itu kan. Viral itu di atas tuh. No viral, no justice itu kan. Salah satu sekarang indikasi yang bisa membuat suatu hukum itu menjadi pasti gitu dan adil. Menjadi tegak kalau dia viral. Kalau nggak punya duit ya. Ini menarik apa? Kalau nggak punya duit nggak bisa adil. Ya dalam beberapa kasus ya, nggak semua. Karena ya saya harus jujur juga. Karena saya nggak pernah main begituan Pak Abraham. Dalam beberapa kasus kita jalan. Tapi dalam beberapa kasus juga enggak. Nah, satu-satunya cara yang bisa saya lakukan ketika saya lihat ada indikasi-indikasi penyimpangan, ya udah kita bertarung secara pembuktian dan juga viral aja udah. Berarti Bu Martin mau bilang kalau kasus itu tidak viral, maka dia sulit mendapatkan keadilan. Yes. Ini kasuistis ya. Dalam beberapa yang ada halangan-halangan itu. Entah apa namanya psikohierarkis atau intervensi dari beberapa oknum atau mungkin adanya dugaan-dugaan indikasi terhadap adanya penyalahgunaan jabatan gitu dalam suatu kasus, itu bisa terjadi Pak Abraham. Terus dalam kasus Sambo ini putusan kasasinya ada nggak Bu Martin lihat bahwa karena ini sudah tidak viral lagi beritanya sehingga akhirnya putusannya sepertinya tidak memberikan rasa keadilan? Salah satunya itu kalau menurut saya. Khusus untuk Ibu PC ya. Kalau untuk Pak FS mungkin saya pikir itu masih bisa dijelaskan lah secara argumentasi dan juga norma hukum yang baru saat ini.
Tapi khusus untuk pemotongan terhadap Bu PC, indikasinya besar sekali, saya lihat. Kalau Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, Saya justru kasihan sama Kuat Ma'ruf. Karena kenapa? Kuat Ma'ruf itu hukumannya disamakan derajatnya dengan Bu PC. Padahal Kuat Ma'ruf ini mungkin dia secara alamiah aja melakukan itu. Yang pertama adalah karena mungkin dia melihat sesuatu hal yang tidak jelas, lalu tiba-tiba sok jadi pahlawan gitu kan, atau mungkin diprovokasi juga. Yang kedua ya memang karena adanya relasi kuasa juga tuh. Ya karena kan bos-bos mereka Kuat Ma'ruf ini kan karyawan upahan. anak buah ya. Ya, kalau Riki Rizal saya lihat ya memang dia kalau secara fakta hukum ya dan putusan kan itu secara bersama-sama berarti meeting of mind-nya ketemu. Ya. Ada niat tapi tidak berani itu kalau di putusan pengadilan negeri. Nah, tapi apakah dia layak dikurangkan? Ya, menurut saya ya terlalu ini juga ya. Tapi ya saya nggak terlalu concern di situ. Yang saya concern itu di Bu PC karena perannya ini tidak terbantahkan dalam putusan-putusan sebelumnya. Jadi Bu Martin mau katakan putusan PC ini mengganggu naluri keadilannya Bu Martin. Bener. Kalaupun misalkan mau dikurangi gini Pak Abraham, saya pun paham ya. Misalkan pertimbangan adalah karena dua pasutri dalam satu kasus. Sehingga kalau dua-duanya dihukum berat, Kasihan anaknya. Kasihan anaknya seperti saya bilang tadi. Tapi lihat juga jangan dari satu timbangan gitu loh. Tapi dari timbangan yang lain yaitu keluarga korban. Bagaimana nasib keluarga korban yang sudah menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, lalu mengantarkan anaknya menjadi polisi, terus tiba-tiba anaknya yang belum menikah ini meninggal, tidak punya keturunan lagi, terputus. Terus bayangkan bagaimana kerugian imaterial dari tunangannya yang seharusnya menikah tahun ini jadi tidak menikah, bagaimana rasa sakitnya, gitu kan harus dipikirkan juga. Nah, sehingga kalau ini dua-duanya dipikirkan Pak Abraham, pengurangannya itu akan lebih arif dan bijaksana. Seperti contoh, misalkan dikurangin, tapi cuma 3 tahun atau 4 tahun, jadi 16 tahun. Itu kan win-win solution. Ada pengurangan terhadap masih masuk terdakwa akal atau terpidana, tapi ada juga pertimbangan yang lain untuk melihat representasi keadilan terhadap orang yang ditinggalkan ataupun keluarganya ini. Nah, kalau saya jadi hakim Pak Abraham, itu yang akan saya lakukan. Kalau saya jadi hakim. Tapi sayangnya saya bukan hakim, saya advokat gitu loh. Jadi Bu Martin ingin katakan bahwa sebenarnya putusan ini tidak mengakomodir rasa keadilan korban. Iya. Sama rasa keadilan Kuat Ma'ruf karena hukumannya PC disamain dengan Kuat Ma'ruf. Padahal perannya Kuat Ma'ruf kalau dia kalau misalkan dia nggak ada, tetap terjadi delik itu. Tapi kalau Bu PC nggak ada, nggak akan terjadi. Jadi kalau perannya Bu PC tidak ada, berarti peristiwa pidana pun nggak ada. Kalau kita ikutin sesuai dengan konsepnya dan juga fakta-fakta yang didapat ya di tingkat 1, tingkat 2, apa yang akan terjadi kepada Joshua kalau tidak ada PC? Nggak terjadi apa-apa. Oke, Bu Martin ini sudah di akhir. Apa yang Bu Martin ingin katakan sebenarnya dalam putusan ini? Yang pertama, saya sepakat dengan beberapa rekan-rekan kita, keluarga juga. Intinya terlepas dari belum adanya pertimbangan pada saat putusan itu dibacakan, kesimpulannya, kami melihat ini tidak berempati kepada keluarga korban. Lalu yang kedua, tidak menempatkan keadilan dalam keadaan yang proporsional. Boleh kita memikirkan keadilan bagi terpidana, saya pun setuju. Saya juga sangat menjunjung hak asasi manusia Pak Abraham, tapi dalam melihat konteks hak asasi manusia, tolong pertimbangkan juga hal yang lain gitu, mengenai keadilan bagi orang yang ditinggal. Lalu yang ketiga, mengenai apa sih yang bisa kita lakukan ya? Kalau menurut saya yang pertama yang bisa dilakukan adalah ya ini sudah kita lakukan dengan mengungkapkan kekecewaan dan juga kesedihan dan juga rasa ketidakadilan itu. Lalu yang kedua, mungkin kalau memang nanti keluarga menganggap ini ada hal yang tidak layak atau mau mencoba untuk melihat apakah apa yang dilakukan oleh hakim ini adalah sesuai dengan hukum atau tidak. Kami tergantung keluarga, apakah keluarga akan menggunakan haknya untuk mencoba menguji ya putusan tersebut dengan membuat satu pengaduan ke komisi yudisial. Lalu yang keempat, lalu yang berikutnya mengenai apa yang bisa dilakukan, ada ada penyampaian juga dari LPSK terkait restitusi yang sebenarnya juga sudah kami pertimbangkan ya. Karena kan restitusi ini bisa dari 2 jalur nih.
Kalau restitusi itu, ganti rugi lah ya. Restitusi istilahnya itu pidana, kalau ganti rugi istilahnya perdata. Nah, kami memang sudah punya wacana untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan 1365 KUH Perdata, yaitu apabila ada seorang melakukan perbuatan hukum dan mengakibatkan kerugian material dan imaterial, maka dapat digugat gitu ya. Atau tawaran LPSK untuk mengajukan restitusi berdasarkan Perma dan juga Undang-Undang 31 tahun 2014. Nah, namun ini yang sekarang jadi pertimbangan adalah Pak Abraham, apakah keluarga korban setuju atau tidak untuk mengambil haknya? Karena ini kan hak. Kalau diakomodir oleh undang-undang, maka itu hak dan kewajiban bagi pihak yang terbukti ataupun kalah gitu loh. Nah, ini kami masih menunggu hasil musyawarah kami nanti dengan keluarga karena pertimbangannya begini. Yang pertama, ini kan korban jiwa ya Pak Abraham ya. Apakah memang kalau dikontekstualisasikan dengan diskon hukuman terhadap Bu PC, karena awalnya keluarga nggak mau minta ganti rugi. Apakah itu bisa menjadi salah satu alasan yang fundamental sehingga mereka bisa merubah pikiran dari yang tadi tidak mau ganti rugi jadi meminta ganti rugi. Lalu yang kedua ya kami akan mencoba meyakinkan keluarga bahwa tidak perlu memikirkan isu-isu negatif yang mungkin akan berpikir wah ternyata mereka cari duit gitu. Karena ini kan hak ya Pak Abraham ya. Tapi terlepas daripada itu ya kalau kami kan kacamata dan kamusnya hukum. Selagi ada diatur undang-undang ya berarti itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ada undang-undangnya atau tidak ada pasalnya, kami tidak akan lakukan. Namun kembali lagi, semuanya kami serahkan kepada keluarga karena kami walaupun masih punya hubungan keluarga, kami hanya sebatas kuasa. Yang tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan undang-undang advokat adalah memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum bagi pemberi kuasa. Oke, Bu Martin, saya tertarik dengan sinyalemen Anda tadi mengenai Pak Mahfud tuh bahwa ada dugaan-dugaan. Apakah sinyalemen itu kuat yang Bu Martin lihat di dalam kasus berkurangnya hukuman Verdi Sambo? Saya berdoa dan berharap mudah-mudahan tidak ada ya. Oke, itu harapan kan? Tapi feeling Bu Martin sama tadi. Tapi kalau yang saya lihat sulit untuk diterima akal sehat terhadap putusan tersebut bisa dikorting 50%. Kecuali mereka bisa buktikan nanti dalam putusannya dalam satu bentuk putusan yang mempertimbangkan hal-hal yang bisa menjelaskan secara hukum gitu ya, memang layak di-korting 50%. Itu aja. Karena saya kalau menuduh tanpa bukti nanti dikira ini juga prejudice gitu ya. Nggak boleh kita prejudice. Kecuali ada fakta, ya nggak apa-apa kita sampaikan orang fakta kok. Jadi yang Anda sampaikan tadi, dugaan Pak Mahfud ya? Iya. Bahwa itu nggak bisa diabaikan begitu saja ya? Iya. Harus hal-hal itu menjadi sorotan. Apalagi Pak Mahfud kan dari hakim juga. Oke, jadi paling tidak dia mendengar ya, bahwa ada apa tuh, ada jenderal tadi apa yang Anda bilang? Ada upaya intervensi yang dilakukan oleh oknum, katanya entah bintang 1, bintang 2 itu ya. Dia bilang ya, yang infonya meminta FS untuk diringankan. Lalu ada orang yang lain yang datang juga untuk meminta memberatkan FS. Nah, kalau mereka datang misalkan oknumnya bintang 1, saya hadirkan bintang 2, dia bilang begitu. Nah intinya sinyalemennya positif, maksudnya disampaikan Pak Mahfud positif supaya siapapun yang mencoba mengintervensi hukum baik yang memberatkan maupun yang meringankan tidak diperbolehkan karena hukum ya harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan bukti, bukan sesuai dengan kekuasaan gitu. Karena kan kita kan Reichstat, pasal 1 angka 3 tuh konstitusi, bukan Makstat kita. Pak Abraham walaupun memang dalam beberapa kasus Makstat juga. Baik, terima kasih Bu Martin atas penjelasannya. Mudah-mudahan kedepannya ada sesuatu yang bisa dilakukan ya agar supaya kita masih bisa menemukan keadilan yang sebenarnya.